Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, NIM 117240118, kelas B semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pembahasannya asas peradilan tata usaha negara, yang dimana asas peraturan pada dasarnya selalu memperhatikan asas hukum pada umumnya. Kemudian khusus yang mengenai hukum administrasi negara terdapat 6 asas. Yang pertama, asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Kemudian yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot badan administrasi negara yang satu oleh badan administrasi negara lainnya. Kemudian yang keempat, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk atau asas non-diskriminatif. Kemudian yang kelima, asas upaya memaksa atau bereaksi sebagai jaminan bagi penjabat kepada hukum dan negara. Kemudian yang keenam, asas kebebasan, yaitu badan administrasi negara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian ada lagi asas praduga keabsahan, bahwa asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak dapat menunda atau melaksanakan keputusan tata usaha negara. Terdapat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua, asas pembuktian, yaitu asas pembuktian bebas, artinya hakim menetapkan beban pembuktian terdapat dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang masih dibatasi dengan pasal 100. Kemudian yang ketiga, asas keaktifan hakim. Asas ini dimaksudkan mengimbangi keaktifan tergugat, mengingat tergugat adalah penjabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Ini terdapat dalam pasal 58, 63, ayat 1, ayat 2, pasal 80, pasal 85, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian asas keputusan hakim mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah hukum publik. Dengan demikian, putusan peradilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa. Kemudian di sini ada beberapa kasus hukum yang penanganannya melalui peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu pemberhentian PNS, kemudian yang kedua pemberhentian TNI Polri, kemudian yang ketiga pemberhentian penjabat daerah, kemudian yang keempat pemberhentian pamong desa, kemudian yang kelima gugatan pembatalan sertifikat tanah, yang keenam penurunan pangkat jabatan, yang ketujuh penolakan pelantikan pejabat. Jadi ini adalah asas dan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian pendapat saya tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Kita sebagai mahasiswa hukum harus bisa memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ketika warga negara dirugikan oleh pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara, itu bisa kita ajukan ke pengadilan administrasi negara. Jika kita merasa dirugikan oleh pihak pemerintah atau pihak penyelenggara pemerintah, itu kita bisa melaporkan mereka kepada pengadilan tata usaha negara. Karena disitulah kita bisa mencari keadilan dan kita bisa mendapatkan keadilan pada tempat yang semestinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.